Oke, hai. Iya. Halo Mister Halo. balik. Hai, 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 hai. Ya, ya, ya. Halo, halo. Gimana Mister James? Tunggu. Nyalain lampu dulu. Tunggu ya. Gelap. Bali, Denpasar, ada yang dari Medan. Wah, udah 300 teman-teman bergabung. Indeks Dow Jones tuh 4 jam. Apakah Senin akan turun? Turun nggak apa-apa dong, malah oke daripada naik terus, tapi pelan-pelan aja, sideways aja Terang gitu. nggak? Ya, oke. Itu Lumayan lah ya. cepat. Nah, kita sapa dulu nih Mister James ini. Hai, Mister James, guys. hai, Yes. hai. Kan? Nah, Lagi ini adalah berantakan nih rambutnya. pakar ini nih ya, kalau saya bilang sih guru bisnis udah lama banget nih ya. Jadi udah berpengalaman banget di sales, marketing dan banyak hal lagi. Nah, jadi sore hari ini kita mau bantu teman-teman semuanya di era pandemi ini untuk bisa Mm-mm. gimana sih caranya muter otak biar tetap rame meskipun ada apa ya social distancing atau PSBB. Halo Mister Yes. James, boleh Hai, perkenalkan hai, hai. diri? Hai Ellen, yes, hai semuanya. Selamat sore. Thanks for coming in. Saya lihat ada teman-teman dari seluruh Indonesia ya, seperti biasa ya Ellen ya. Ya, Komunitas mungkin kamu seluruh Indonesia. kita ucapkan selamat buka puasa ya, Mister James, buat teman-teman Oh semuanya. yes, yes, yes. Selamat buka puasa kepada teman-teman ya. Oke. Dan tadi saya lihat ada teman saya dari Medan juga join in. Yes. Oke. Sip. Kita hari ini mau bahas apa nih, Ellen? Nah, hari ini, sore ini kita mau bahas tentang gimana sih peluang-peluang, strategi, tentu saja bahas saham juga, dan juga bahas tentang sales nih ya, strategi sales marketing di era pandemi gitu ya. Mungkin Mister James ada sesuatu yang mau disampaikan gitu. Ya, belakangan ini kita semua tahu ya, Ellen ya, banyak sudah shifting ke online. Oke, banyak sudah shifting ke online. Teman-teman yang bisnisnya memang dari dulu sudah online itu sangat-sangat diuntungkan dengan kondisi kayak gini ya. Dan teman-teman yang dari dulu tidak pernah aktif di dunia online, ya bahkan tidak punya community WhatsApp dan tidak punya aktif di komunitas dan sebagainya ya. Mereka finally kaget loh. Kaget banyak teman-teman kaget, especially orang-orang yang kerja di kantor ya, mendadak dirumahkan, gaji dipotong separuh ya, mendadak kaget dan mereka nggak tahu hal-hal online, sama sekali nggak ngerti tentang online, sama sekali nggak ngerti tentang bagaimana jualan lewat sosmed. Nah itu pontang-panting. Tapi orang-orang yang bisa adapt, cepat sih mereka adapt. Tapi kalau yang nggak bisa adapt, ya sekarang lagi kaget lah. Terus itu ada yang nanya tuh Mister James kalau nggak boleh buka toko di mall gimana? Pihak mall melarang gitu. Ya kalau nggak boleh buka toko di mall, banyak sekali yang ikut my online training ya, yang Zoom Live Interactive Learning itu. Saya sarankan mereka sih, jualan kan bukan hanya harus di toko. Ya, jualan itu kita bisa ambil barang-barang kita yang di toko. Dan basically toko kita ada dua kan, toko offline dan toko online. Ya, jadi kalau toko offline sudah nggak boleh dibuka sementara, ya lempar ke toko online. Ya kan? Toko online itu bisa kita punya toko atau kita bisa titip kepada orang-orang yang punya toko online ya. Atau kita titip-titip kepada orang-orang yang mau jualan baju online atau kita titip kepada orang-orang yang punya ribuan resellers kan banyak sekali. Ya, jadi bahkan dengan kita titip ke online itu tidak ada batasan geografis kok. Ya, jadi kalau kamu buka di mall hanya andalkan pengunjung mall. Tapi kalau kamu titip ke reseller se-Indonesia, orang jualan online, itu kan bisa jual ke seluruh Indonesia. Tanpa bayar sewa, tanpa bayar listrik, semua gratis. Tanpa promo dan sebagainya. Orang-orang yang bantu kamu jualan. So, bisa sih. Sangat memungkinkan kok. Sangat memungkinkan. Menarik banget ya. Oke, jadi kalau saya sendiri sih Mister James sekarang kan di pasar saham itu kemarin bulan Maret sempat turun dalam ya. Februari, Yes. sebenarnya Februari sampai Maret. Ya. Terus kemudian setelah itu mulai naik akhir Maret dan April tuh mulai agak stagnan gitu. Surprisingly ya, menarik nih ya. Saya pikir tuh orang-orang tuh takut untuk mulai berinvestasi di saham karena pasar saham jatuh. Tapi banyak banget teman-teman yang tadinya nggak di saham dan bahkan nggak mau tahu kayak takut gitu, malah kontak saya gitu. Kontak saya, aku mau dong belajar gimana caranya gitu. Jadi saya kasih tahu Yes. mulai dari yang kecil dulu nih gitu. Mulai dari yang kecil, terus saya mulai kasih tahu sahamnya apa. Saya kasih juga untuk teman-teman saya akses ke membership IM Trade gitu ya. Jadi terus saya kasih seminar online, teman-teman yang mau ikut juga bisa daftar di situ ya, ellendesmi.com/seminar online juga gitu. Nah,
ternyata tuh malah banyak banget mereka yang pengen memulai gitu. Dan memang saat ini saya bilang juga kesempatan langka ya, kesempatan langka. Jadi contohnya nih ya, saham BCA. Saham BCA itu sekarang harganya udah deket 22.000 lagi gitu ya. Jadi udah jarang banget tuh BCA. BCA tuh perusahaan yang sangat bagus sekali. Terus kemudian juga ada saham BRI yang sekarang juga lagi murah-murahnya banget. Dan kalau saya bilang sih must have banget gitu. Ya, jadi ada beberapa yang udah naik-naikan nih. Contohnya kayak Iya. Unilever gitu. Cuman masih belum telat Mm-mm. itu masuk ke situ gitu. Iya. Nah, bisa nggak kasih tips nih ya kalau teman-teman pengen bisnisnya jadi gede tuh ya, jadi pengen bisnisnya gede, bisa IPO satu hari nanti, seperti Unilever, seperti BCA, kayak yang tadi saya bahas itu, Santam itu. Nah, menurut Mr. James gimana nih? Caranya gimana nih? Biar bisa mengembangkan bisnis dari good menjadi great. Oke, ya kalau mau kembangkan bisnis ya untuk eventually go public ya, oke. Paling penting itu proses dan sistemnya harus in place kan. Ya, proses dan sistem in place, dan paling penting juga harus ada profesional yang running the team. Ya, kalau bisa bukan tim pertama yang foundernya dan sebagainya, tapi benar-benar profesional yang running the team. Ya, karena founder yang menjalankan bisnis dibanding dengan profesional yang menjalankan bisnis berbeda. Ya, kalau founder yang jalankan bisnis cenderung sistemnya tidak terlalu penting karena namanya founder yang jalanin. Pasti mereka habis-habisan apapun yang perlu dikerjakan mereka kerjakan. Ya, jadi akibatnya sistem itu nggak terlalu jalan. Tapi kalau kita mau arah ke eventually ke IPO, mesti punya profesional. Dengan profesional itu sistem jalan, accountability jalan, accounting reportsnya jalan, reportingnya jalan, semua jalan. Baru itu menuju ke step menuju ke IPO. Dan of course untuk IPO pasti kita perlu orang yang bisa guide kita ya untuk eventually IPO. Jadi tapi kalau dari awal kita mau IPO, cara kita running the business pasti beda banget sih Alan ya. Menarik Yep. banget gitu. Jadi harus punya sistem ya, harus punya sistem karena dan harus punya tim yang profesional karena Yes, biasanya di awal itu maunya abis-abisan ngerjain sendiri semua. Tapi kalau betul. misalkan Mr. James, misalkan si foundernya udah sadar nih tentang bikin sistem dari awal, mengembangkan gitu. Kalau tetap dipegang sama si foundernya sendiri gimana untuk operasional, untuk Oke. bisnisnya? Kalau saya ada satu CD ya, judulnya Eight Paths to Success, 8 jalur menuju ke kekayaan. Eight Paths to Success. Saya ketik ya. Ada satu CD, ya, Saya tulis deh. okay, Eight Paths. Eight Paths to Oke, udah. Success. Oke, nah, Eight Paths to Success, 8 jalur ya. 8 jalur ini menjelaskan setiap orang itu berbeda-beda capability-nya, talent dan capability-nya berbeda-beda ya Ellen ya. Jadi kalau kita lihat talent dan capability seorang founder cenderung entrepreneurial. Ya, cenderung entrepreneurial. Oke, belum tentu si founder itu orang yang teliti dan sistematis dan bisa bangun sistem. Ya, jadi satu contoh misalnya Steve Jobs ya. Steve Jobs itu founder. Ya, dia founder, tapi yang bangun sistem kan bukan dia. Yang bangun sistem kan bukan dia. Ada orang dia punya CEO yang bangunkan sistemnya ya. Sama seperti McDonald's Brothers. McDonald's Brothers kan mereka entrepreneur ya, tapi Ray Kroc yang bikin sistemnya. Ya, jadi orang yang founder sering tidak terlalu talented atau passionate ya untuk bikin sistem, dan sistem itu bukan hanya sistem marketing loh, sistem the whole company kan, setiap divisi kan harus ada sistemnya ya, dan memang dia nggak terlalu passionate, dia biasa rasa buang waktu daripada begini mending panggil orang lain aja ya. Jadi ya cenderungan si founder cenderung tidak sedetail itu menurut saya, biasanya perlu profesional. Menarik banget. Kalau ini jadi bikin ingat saya nih, kalau Mr. James bahas tentang sistem, tentang founder gitu, saya jadi keinget tentang apa yang saya pelajari di Business Mastery di Las Vegas Yep. Agustus tahun lalu itu Yep. sama Mr. James, dan harusnya bulan Juni ini Business Mastery yang kedua nih di Amsterdam, cuman kayaknya nggak bisa berangkat karena corona. Nah, apa yang saya pelajari di situ ternyata tuh dalam bisnis tuh butuh tiga orang gitu ya, paling nggak dua tapi punya tiga karakter ini. Nah, pertama adalah
karakter dari si artis. Artis tuh bukan artinya artis-artis itu bukan, tapi maksudnya Ya, dia orang yang benar-benar biasanya di bagian produk, dia akan mau bikin produknya yes. sebaik mungkin. Nah, biasanya orang yang tipe artis ini ciri-cirinya, kalau misalkan ditanyain bisnismu kamu ke depan mau dibawa kemana gitu, exitnya mau Mm-mm. kemana, apakah mau di IPO atau apa atau diakuisisi oleh investor besar, dia nggak akan rela gitu. Karena apa? Because this is Ya, my master gitu loh. Terus yang kedua, tipe ya, kedua adalah tipe entrepreneur. Nah, tipe entrepreneur ini ya. biasanya lebih risk taker dan dia cenderung suka untuk ngembangin perusahaannya gitu. Jadi Oke, ya, berinovasi kemana-mana. Nah, yang terakhir adalah tipe ya, manager. Nah, mungkin yes. ketika kita membuat sistem, kita perlu orang yang ada tipe manager ini kali ya, Mr. James ya. Betul. Gitu. Setuju, Dan setuju. Ya, ya, ketika saya melihat saya ada bisnis yang lain juga dan juga suami juga ada bisnis tuh. Ketika kita mulai jalan dan saya berkolaborasi dengan orang lain di mana saya tipe artis sebenarnya. Artis tengah entrepreneur, terus ya, kemudian ya, saya kolaborasi dengan satu orang teman saya, dia tipe entrepreneur dan manajer. Ternyata emang benar apa yang Mr. James bilang gitu loh. Kesalahan iya, kita iya. sebagai owner itu kurang apa namanya, eh kurang mau membuat sistem. Karena apa? Because perfeksionis. Maunya ini harus Yep. yang terbaik, harus seperti ini. Jadi cita rasa saya sendiri. Tapi sejak dengan adanya partner lain yang melengkapi kebutuhan ini untuk manage dan bikin sistem, ternyata jadi sangat bagus sekali gitu. Jadi Betul. pasti banget nih Ya, agency. betul, betul. Ya, dan kalau kita sudah mengerti hal seperti ini, kita udah sadar kita berada di mana dan langsung kita sadar kelemahan kita juga di mana ya, Ellen ya. Jadi harus ada tim. Bagaimanapun harus ada tim lah. Kalau enggak, bisnis kita stagnate di satu titik, udah nggak bisa berkembang Itu ada lagi. yang nanya tuh, untuk menggunakan profesional membutuhkan cost yang besar. Intinya balik Ya, membutuhkan dana besar. Jadi caranya yep. gimana gitu? Ya, bagaimanapun cost allocation aja ya. Cost allocation aja dari revenue, put it as a required cost. Jadi anggap aja satu cost yang wajib kita bayar. Ya, jadi kalau kita anggap, oh kalau ada sisa dana baru kita employ orang kayak gini, nggak bakalan ada sisa. Sama seperti investing, sama seperti savings kan Ellen ya. Bukan hanya dari sisa duit baru kita savings kan. Kita save dulu, baru sisa duit kita spending kan. Sama sih, jadi ini harus kalau that's your plan to grow your business, itu harus satu required cost lah, satu cost yang harus di-include ke dalam, dan bagaimanapun ya Anda genjot omset supaya bisa cover cost itu. Ya, jadi it's not a nice to have, it is a have to have if you want to grow your business. Nah, kalau saya sendiri mungkin bisa kasih alternatif nih buat teman-teman yang baru mau grow bisnisnya. Seandainya Anda tipe entrepreneur, Anda butuh orang yang tipe manager atau tipe artisnya ini biasa kalau founder tuh biasa kalau saya lihat kebanyakan tipe artisnya karena dia punya sesuatu apa ya, passion gitu. Yeah. Nah, mungkin bisa berkolaborasi, berpartner dengan teman lain yang mempunyai karakter yang sejenis gitu. Jadi kalau menurut saya sih perluas pergaulan di bidang yang Anda lagi kerjakan saat ini gitu. Yes. Nah, Mr. James sendiri, iya, ini saya coba jawab beberapa pertanyaan dari ini ya, Mr. James. Ada yang nanya tentang saham nih, gitu. Oke, Mr. James sendiri udah berinvestasi di saham belum, Mr. James? Ya, saya hanya ikut tips-tips kamu aja sih. Saya dengar-dengar dari Jerry. Kan Jerry murid kamu. Jadi apa yang dia lakukan saya ikut. Iya, Mr. James ini luar biasa banget, sangat-sangat growth minded banget ya. Tiga putra dari Mr. James, tiga-tiganya tuh disekolahin ke saya gitu, belajar saham gitu. Jadi papanya tinggal investasi ke anak. Luar biasa banget. Nah, teman-teman, luar biasa beneran. Dan ada yang anaknya ada yang tipe ini ya, Mr. James, ada yang jadi tipe investor, ada yang trading gitu. Nah, betul. Indeks Dow Jones tuh hari Jumat kemarin ditutup turun tuh ya. Jadi banyak yang bertanya, saya selingin saham dikit ya, nanti kita bahas-bahas bisnis lagi putus, ya. Silakan Ellen. Oke. Iya. Oke. Sambil benerin signal ya Pak ya. Sambil cari ini. Yeah. Oke, jadi ini nih.
IHSG tuh kemarin dari bulan Maret udah naik sampai segini. Kemudian ya ini kemarin sempat naik segini nih. Nah, apakah kenaikan ini udah kenaikan yang kuat banget, udah bertahan? Kalau saya bilang kan memang beberapa kali saya bilang belum. Saya bilang masih bearish, view saya masih bearish. Apa yang bikin IHSG naik hari Jumat kemarin itu sebenarnya karena saham-saham perbankan macam saham BCA ini ya, dia kan udah mulai dekat dengan area low-nya tahun ini. Sehingga banyak orang yang melihat, oh ini udah mulai murah lagi nih, baik valuasi maupun harganya, banyak yang beli BCA dan BBRI. Nah, namun kenaikan ini kalau saya lihat sifatnya sementara. Kenapa? Karena tingkat kredit macet, NPL ini masih akan bertambah gitu. Jadi, kalau misalkan tingkat kredit macet atau NPL bertambah, ya pastinya nanti akan berpengaruh pada perusahaan-perusahaan perbankan. Perbankan ini merupakan BCA, BRI, Bank Mandiri, ini perusahaan-perusahaan yang, ini Bank BRI ya, sekarang saya kasih lihat Bank Mandiri. Perusahaan-perusahaan yang kapitalisasinya di bursa tuh gede. Jadi kalau misalkan mereka naik dikit aja, big caps perbankan ini akan membuat IHSG naik. Tapi kalau misalkan BCA, BRI, Bank Mandiri itu turun, maka akan membuat IHSG juga turun juga. Nah, yang menarik kemarin itu yang turun cuma saham-saham perbankan. Jadi perbankan yang diburu kemarin. Untuk saham-saham Unilever, kemudian Indofood dan perusahaan-perusahaan consumer good lainnya masih naik gitu, masih oke gitu. Kesimpulannya hari Senin pasar saham bisa terkoreksi, bisa turun. Tapi ini jangan disikapi dengan, waduh kok turun. Buat saya kondisi saat ini naik turun kesempatan, ya. Karena turunnya bukan turun yang dikit-dikit aja gitu. Jadi kalau turunnya turun dalam sekalian, ini kayak tahun 2008, saya akan kasih lihat sesuatu. Mr. James, sinyal udah oke? Ya. Silakan Ellen lanjut dulu, nggak apa-apa. Aku bahas dikit tentang ini. Oke. Nih, ini adalah monthly chart dari Bank BRI. Saya akan zoom out supaya teman-teman bisa kelihatan dari tahun 2006. Ini 2008, dia turun lumayan dalam. Terus kemudian dia naik terus, diperhatikan nih. Si BRI ini dia tidak pernah turun dari garis merah ini. Di mana itu adalah garis rata-rata 50 bulan gitu. Terus kemudian dia turun dan sampai ke rata-rata 100 bulan. 100 bulan itu rata-rata ini 8 tahun, sekitaran 8 tahun gitu. Nah, sampai di area ini, dekat di sini, ini sangat bagus sekali, kesempatan yang sangat langka banget gitu. Kalau sampai jatuh lagi gimana? Ya beli lagi. Makanya kalau investasi berkali-kali saya bilang jangan uangnya dihabisin sekali hajar beli. Jadi belinya bertahap. Saya cuma mau ingetin lagi buat teman-teman ya, BCA, BRI ini lagi super murah banget. Nih, ini perhatikan BCA nih. BCA ini termasuk dia lebih kuat nih. Jadi dia jarang sekali menyentuh garis merah. Ini sekarang dia menyentuh garis merah ini. Nih. Jadi ini kesempatan banget ya. Oke, sementara saya bahas sahamnya itu dulu. Kita kembali ke Mr. James gue. Ya, Mr. James. Seru. Yes. Bahas tentang public speaking juga ya Mr. James ya. Nah, yes. Semua pebisnis itu harus ngerti tentang public speaking Mr. James, karena kan nggak semua orang itu tipe yang ekstrovert gitu. Nggak semua orang tipe yang berani tampil seperti kita gitu Mr. James. Apa keuntungannya public speaking? Kayaknya Mr. James juga ada kelas ini bisa diceritakan. Ada. Saya sering tanya orang, siapa di ruang ini mau sukses, ya? Dan yang mau sukses angkat tangan. Hampir semua orang angkat tangan lah ya. Dan saya selalu bilang, oke, bagus karena semua orang mau sukses, ya. Dan saya bilang salah satu konsekuen dari orang-orang yang sukses adalah sering mendadak disuruh maju ke panggung, kasih kata sambutan. Betul ya, kalau orang yang nggak sukses nggak akan disuruh maju ke panggung sih. Kadang-kadang kata sambutan, kadang-kadang sharing rahasia suksesnya, testimoninya, ya kan. Jadi kalau Anda mau sukses dan Anda nggak siap maju ke panggung, itu stres banget loh. Setiap kali ada acara, bisa mendadak disuruh panggil ke panggung. Ya, ataupun di depan anak buah kita, harus maju ke depan, say something ya, acara buka puasa bersama lah, acara Idul Fitri lah, acara dealers gathering lah. Selalu kan bos harus ngomong sesuatu.
ya kan? Jadi sedikit banyak harus menguasai public speaking. Ya, jadi ini yang ironisnya, orang-orang yang berbakat dengan senang maju ke depan, dengan excited ikut training public speaking padahal dia sudah berbakat, orang-orang yang tidak berbakat justru selalu hindarin. Ya, justru sebaliknya, kalau berbakat nggak usah latihan juga udah bagus. Tidak berbakatlah yang harus sering-sering maju, tidak berbakatlah yang harus ikut training. Ya, dan dari training kita udah 15 tahun saya jalanin, Ellen, ya, orang-orang yang pendiam, orang-orang yang berbakat, nggak pede ngomong, dalam 2 hari ngomongnya lancar banget kok. Gampang banget public speaking. Mungkin bisa dibagiin dikit nih ya buat teman-teman semuanya. Barangkali kan salah satu cara untuk teman-teman bisa mempromosikan bisnisnya, salah satunya contohnya lewat Instagram Live kayak gini. Ini termasuk public speaking juga. Nah, mungkin bisa dibagiin live tipsnya Mr. James supaya teman-teman bisa ngerti gimana sih caranya aku supaya naikin omset bisnisku tuh lewat public speaking kayak gini. Oke, karena prinsipnya adalah kita cenderung beli dari orang yang kita suka dan kita percaya kan. Ya, jadi advice dari Ellen itu banyak orang terima your advice and take action on your advice because they like you and they trust you. Oke, coba kalau don't like and don't trust, Ellen ngomong sampai kapanpun orang nggak ada yang percaya dan nggak akan take action kok. Betul ya? Oke, jadi ada unsur like dan trust. Oke, like dan trust itu dari mana? Like and trust itu bukan harus pinter ngomong sih. Ya, like and trust itu bawaannya menyenangkan, ya, orangnya trustworthy, ya. Dan zaman sekarang justru saya bilang jauh lebih gampang bicara di depan umum daripada zaman dulu. Zaman dulu banyak sekali ya, Ellen, kalau kamu masih bisa ingat, zaman dulu kalau mau presentasi di depan orang protokolnya banyak banget ya. Sapaannya harus berurutan gitu kan ya. Dirinya harus tegak. Sekarang kita ngomongnya casual banget kok, apa adanya. Bayangkan saya datang ke Indonesia 31 tahun yang lalu, Ellen, bahasa Indonesia saya nggak bisa bahasa Indonesia. Saya bisa bahasa Indonesia itu berantakan banget, campur-campur ada English dan Melayunya Singapura, ya. Tapi saya maju ke depan kok. Saya maju ke depan, ngomong dengan grammar yang berantakan, bahasa Indonesia yang nggak jelas, ngomong aja. Jadi itu it's not about the, sorry? Ya, itu unik banget. Iya, jadi it's not about your language. Ya, banyak orang bilang, bagaimana kalau saya salah ngomong? Bagaimana kalau saya lupa? Apalagi saya, bukan salah ngomong. Apa yang mau di ngomong pun, kata-katanya pun nggak tahu. Tapi maju ke depan, ngomong. Ya, jadi yang penting, it's about be yourself. Jadi be yourself aja. Sama seperti bicara di depan teman-teman aja apa adanya. Zaman sekarang sih jauh lebih gampang sih, ya. Jauh lebih gampang. Oke, sambil tetap menemani teman-teman semua berbuka puasa ini ya, mungkin udah ada yang sambil makan berat, ada yang masih ngemil-ngemil nih. Nih, saya jadi keinget satu lagi nih, Mr. James tadi bilang, udah pokoknya maju aja dulu gitu. Iya. Kadang-kadang orang mau maju itu takut salah, takut melakukan kesalahan. Nah, ini juga sama nih. Orang nggak pengen berinvestasi di pasar saham juga, tapi banyak orang yang takut salah gitu. Nah, saya mau kasih tipsnya nih buat teman-teman supaya nggak takut salah nih. Caranya gimana? Supaya nggak takut salah, harus diukur dulu resikonya. Ya, jadi kalau saya melakukan ini, the worst case, apa yang terjadi? Kalau melakukan ini, keuntungannya apa yang terjadi? Nah, ada satu quote menarik dari Robert Kiyosaki mengatakan bahwa banyak orang tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau mencapai kemenangan hanya karena dia merasa takut gitu ya. Jadi dia merasa takut kalah, padahal dia belum tentu gagal gitu. Tapi banyak orang mau mencapai kemenangan, saya lupa quotes-nya apa, tapi versi Inggrisnya tuh bagus banget, inspiring banget gitu. Nah, tipsnya adalah ukur resikonya. Kalau kita udah ukur resikonya, kita tahu the worst case-nya apa, kita jadi berani melangkah gitu. Gimana caranya supaya kita bisa menerima resiko? Tentu saja start dari resiko yang kecil. Contoh, kalau misalkan mulai bisnisnya misalkan bisnis apa? Oh, mau jualan makanan gitu ya. Resikonya apa sih? Resikonya ternyata kalau misalkan saya menyiapkan bahan baku terlalu banyak, atau mungkin siapin tempat buat restoran, ternyata habis itu baru buka ditutup karena pandemi corona.
Jadi resiko itu bisa diminimalisir dengan cara kayak gini. Saya kasih contoh nih. Buat teman-teman yang mau bisnis nih, jual bisnis makanan. Jual dulu di Instagram. Kamu masak dulu satu, jual di Instagram. Jual di Instagram, ternyata laris, terima PO, pre-order. Dan mana dari 10 makanan misalkan, ternyata ada 1 atau 2 yang paling laris. Nah, itu jadiin menu utama. Dari situ setelah online, terima pesanan online, baru kemudian teman-teman buka yang offline-nya di mana, maksudnya buka kedai di mana, itu contoh. Di saham juga sama nih teman-teman ya. Jadi kalau di saham, misalkan ini, kemarin ada teman saya yang baru mulai berinvestasi di pasar saham, baru masuk gitu. Uangnya masuk, gitu. Terus kemudian dia nanya, beli saham apa nih kawan gitu. Saya bilang, sekarang sih yang lagi murah banget tuh BCA sama BRI. Jadi dia nanya saya hari Kamis, terus kemudian dia beli. Dia udah buka account dulu sebelumnya. Dia beli hari Kamis, terus kemudian Jumatnya naik. Senang banget dia. Sehari itu dia bisa dapat 6-7% buat pemula, senang banget. Nah, terus kemudian saya tanya dong, oke, sekarang kamu mau ngapain? Mau jual atau mau tahan? Saya kasih tahu, kalau long term investing, mindset-nya adalah membeli bisnis, berarti kamu tahan. Kalau trader, sekarang kamu profit taking. Mindset-nya mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Kalau dia bilang, santai bilang, saya mau long term investing gitu. Oke, saya kasih tahu sekarang. Kalau long term investing, the worst case adalah sekarang keuntungan yang kamu dapat ini bisa turun lagi. Dari untung jadi rugi. Kamu bisa terima nggak? Jadi di sini saya meng-coach teman saya itu menyadarkan bahwa ini resiko terburuknya apa? Ini bisa turun lagi. Turun sampai berapa? Nggak tahu. Bulan Maret ini baru permulaan. Pokoknya masih bisa turun lagi. Lo bisa terima nggak? Kalau sampai rugi lagi? Nggak bisa sih. Jadi kesimpulannya, kamu mau jual atau tahan? Jual aja dulu, pokoknya saya happy dulu, good, saya bilang gitu. Jadi dari situ ketika kita mengambil keputusan, kita tahu the worst case-nya, risikonya apa. Nah, dari situ kita mulai berani melangkah gitu. Nah, teman-teman yang mau belajar saham, saya ada seminar online setiap hari Sabtu, ada saya pin itu URL-nya, bisa daftar ke situ. Nah, kembali ke Mr. James nih, Mr. James. Selama ini Mr. James jadi trainer mengajar dan bahkan banyak perusahaan di Indonesia, perusahaan gede-gede bahkan mungkin sampai di luar negeri juga, ini minta tolong sama Mr. James untuk diajarin sesuatu untuk mengembangkan sales, business, marketing, operational, dan lain sebagainya. Menurut Mr. James ya, dari sekian banyak pelatihan dan sekian banyak training gitu, apa sih yang paling penting untuk orang-orang pelajari gitu ya? Mungkin bisa dibagiin di sini sedikit gitu ya, dan trainingnya apa aja? Boleh kok diceritain di sini. Jadi boleh. Untuk mempromokan training-training kita. Kenapa? Karena itu sama aja kita memberikan manfaat buat orang lain gitu ya. Silakan diceritakan. Selama ini paling banyak yang minta saya training itu untuk sales. Ya, karena kalau di Indonesia orang pikir tentang sales training biasanya nama saya muncul, ya. Karena saya sudah bawa banyak sekali training di sales, dan kenapa orang suka panggil? Karena hasilnya nyata. Hasilnya itu setelah training, salesnya meningkat. Ya, bahkan baru 2 minggu yang lalu kan saya ada in Zoom online, interactive online learning ya, tentang selling, handling objections dan sebagainya. Saya kasih teknik-teknik via Zoom begini aja. Mereka catat, mereka keluar, telepon klien, closing loh. Karena tekniknya real. Jadi kita nggak pakai teori, Alan. Iya. Benar-benar kasih teknik. Sorry? Coba contoh sorry. Ajarin saya misalnya. Jadi contoh handling objections. Ya, jadi handling objections. Banyak orang kalau customer punya keberatan. Ya, bilang mahal, katakan customer bilang mahal. Si orang sales pasti udah, oh Bu Ellen nggak mahal Bu, karena gini. Jadi seolah-olah orang sales ini membantah dan berdebat sama Ellen. Ya, akibatnya you mundur kan. Ya udah kalau nggak mahal udahlah, malas dah ya. Tapi kita ajar mereka, oh ya Bu Ellen, Ibu Ellen bilang mahal dari sisi mana Bu Ellen ya? Dari Ibu Ellen ceritakan ya. Dari sana Ibu Ellen cerita, lalu kenapa ini penting buat Ibu Ellen? Karena saya khawatir begini, saya concern begini. Oh, jadi ternyata yang terjadi objection bukan mahalnya, tapi saya khawatirnya sini, saya concernnya di sana. Oh Ibu Ellen kalau begitu nggak usah concern, saya paham Bu. Perasaan ibu ya, sebenarnya banyak customer saya awal-awal juga rasa demikian ya. Namun setelah saya jelaskan kepada mereka yakin, mereka ambil, dan sekarang mereka happy banget Bu. Yuk saya jelasin ke ibu ya Bu ya, saya kasih ibu lihat angkanya ya, udah selesai. Jadi mahal itu bukan di debate, hanya diajak. Yuk, jadi bukan
hitting, tapi dialog kan, dialog. Ya, jadi itu teknik yang simple, tapi banyak orang sales nggak tahu karena nggak pernah diajarkan hal-hal seperti ini di kantor ya. Jadi saking banyak yang ikut training dan hasilnya bagus, banyak yang minta saya, Pak James, itu topik bisa diulang nggak? Bisa. Minggu depan saya akan ulang topiknya. Handling objections, closing the deal, sales, semua. Nanti lihat di Instagram saya aja. Semua topik-topiknya ada di Instagram saya, oke? Atau teman-teman bisa DM saya. Ya. Saya mau belajar juga nih sama Mr. James nih. Jadi yang menarik nih, saya baru aja ajarin anak saya. Yang kedua itu saya ajak dia untuk berinvestasi saham dikit-dikit gitu. Terus kemudian yang pertama saya ajarin dia untuk berdagang. Dikit lah, kecil-kecilan gitu, jualan pulpen, apa gitu. Nah nanti saya akan ajak Valen untuk lihat juga nih buat nonton cara jualannya Mr. James nih ya. Ngomong-ngomong anak saya yang gede, Valencia, itu dia juga murid dari Mr. James Kui nih. Semua pelatihan Mr. James ini udah dihajar semua sama anak saya. Dan seorang Mr. James ini yang saya suka adalah pendekatannya yang memang friendly and fun banget gitu ya. Jadi kelihatan dari tadi gimana sih caranya handling objection. Kalau misalkan orang bilang mahal, pasti saya tadi juga mikirnya akan ngejawab, oh nggak mahal kok karena produk kita punya keunggulan ini. Dan surprisingly Mr. James bukan dengan pendekatan yang mendebat orang, tapi nanyain. Tadi nanyain apa yang Anda pikirkan, kayak gitu-gitu ya, Mr. James ya. Jadi dengan mendengar kita bisa menjawab dengan lebih baik. Yang menarik nih ya, anak saya tuh ikut pelatihan sebelumnya, ada ikut satu pelatihan untuk sukses anak-anak kayak gitu, accelerated learning or something stuff like that gitu. Itu dia nggak suka Mr. James. Tapi begitu ikut Mr. James ini, happy banget dia, happy banget. Jadi memang suasana belajarnya di tempat Mr. James sekali gitu. Jadi saya juga banyak belajar dari seorang Mr. James gue gitu. Nah, Mr. James, ada tips-tips apa lagi nggak ini Mr. James untuk sales itu? Tadi kan cara handling objections ya, sedikit cara handling objections. Apa lagi nih Mr. James? Oke, by the way, waktu anak kamu ikut trainingnya, teman-teman ya, dia peserta yang paling kecil loh. Peserta yang paling kecil, paling mungil, ya. Awal-awal masih belum mau masuk, mami mujuk, saya mujuk pelan-pelan, ya. Akhirnya masuk dan dia happy banget. Oke, yes. Tips untuk sales juga ya, Ellen ya. Tips adalah banyak orang sales. Katakanlah setelah dia sudah handle objection-nya ya, customer bilang mahal, dia sudah atasi, dia sudah bisa jawab ya. Tapi dia agak kagok untuk minta order. Ya, banyak orang sales kagok untuk closing the order. Misalnya ya, oke ya, mahal. Oh, Ibu Ellen bilang mahal dari sisi mana? Oke, jadi Bu saya jelasin ya Bu ya. Oke, hitung-hitungan ya Bu. Jadi Ibu Ellen lihat kan ya Bu Ellen ya, ternyata nggak terlalu mahal kan ya. Nah, Ibu Ellen ya udah mangguk kan ya, dan mestinya kan itu udah closing kan, Ellen, mestinya udah closing kan, ya. Tapi orang sales itu malah, jadi Bu Ellen, menurut Ibu Ellen gimana? Ya udah closing malah tanya menurut Ibu gimana? Karena ditanya Ibu Ellen gimana, Ibu Ellen sih bagus sih, cuma saya pikir-pikir dulu ya, kan hilang, loss. Ya di momen yang harus closing dia tidak tahu tekniknya, dia nggak tahu caranya, dia malah tanya gimana. Jadi mestinya, begitu Ibu Ellen sudah lihat, oh ya, benar juga ya, nggak terlalu mahal sih sebenarnya, kembali modal ya. Jadi Ibu Ellen mau bayar pakai cash atau pakai kartu kredit Bu? Udah langsung closing kan? Jangan menurut Ibu Ellen gimana kan? Kalau menurut Ibu Ellen gimana kan bisa lebar kemana-mana kan? Tanya Ibu Ellen mau pakai cash atau pakai kartu kredit Bu? Atau Ibu Ellen mau ambil angkatan yang weekday atau angkatan yang weekend, betul kan ya? Oke ya. Ibu Ellen mau daftar Ibu Ellen sendiri atau sekalian dengan suami atau dengan anak Bu? Ya kan sekalian cross sell kan. Jadi dia pikirkan saya sendiri atau suami ya, saya sendiri atau anak ya. Sementara saya sendiri dulu dah. Ya udah daftar. Mau kartu kredit atau cash? Kartu kredit aja deh. Kan daftar. Mau weekday atau weekend? Weekend kan daftar. Jangan tanya jadi, gimana. Cara kita bertanya terhadap orang itu menentukan hasil gitu ya Mr. James. Sangat. Dan itu pun saya aja di dalam training. Maka setelah training, ikut 2 hari aja loh Ellen. 2 jam, 4 jam.
4 jam aja closingnya double. Hanya teknik sederhana ini. Dan dalam 4 jam itu saya ada pasti banyak sekali lah teknik-tekniknya. Ya, jadi ya, you teach shares tekniknya, saya teach selling techniques. Menarik banget. Oke, kita bahas saham dulu dikit ya Mr. James ya. Yes. Karena kalau Yep. kadang-kadang suka cari rekomendasi saham sih ya. Sure. Ini ya, ini saya kasih lihat ya teman-teman. Ini adalah saham Mayora Indah. Ini saham Mayora Indah TBK. Anda lihat di sini. Dulu perusahaan ini harganya hanya sekitar Rp200. Pertama kali dia IPO di tahun 2000, sekitar 2005 atau 2006 ya. Ini harganya dia sekitar Rp100 nih. Ya, jadi murah banget. Nih, teman-teman kalau mau lihat di sini. Sekarang dia punya harga jadi paling tinggi kemarin 3.160. Ya, jadi udah naik 30 kali, 3.000%. Terus sekarang nih teman-teman ya, perhatikan. Si saham Mayora ini, dia lagi discounted banget nih. Dia jarang banget turun sampai sekarang ini. Nah, ini termasuk perusahaan yang bagus untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau bicara trading, saya harus real time ya. Ini saya kasih di EM Trade. EM Trade itu Anda daftarnya lewat website saya ellendesme.com/emtrade itu. Ya, atau masuk ke seminar online dulu juga nggak apa-apa. Kalau mau daftar EM Trade lewat URL itu juga bisa. Nah, ini teman-teman, ini memang si Mayora ini, dia bulan ini tuh udah naik dari level terendahnya tuh di tanggal 24 Maret sekitaran. Dia udah naik 58%. Jadi teman-teman ya, bayangin kalau teman-teman masuknya pada tanggal, saya remove dulu, masuknya di sini 24 Maret 1.400, sekarang naik di sini udah 50-an% lebih keuntungannya ya. Jadi jangan, sekali lagi ya teman-teman tuh jangan takut kalau ada saham jatuh. Kalau ada saham jatuh, sekarang momen yang saat ini kesempatan banget nih. Justru nanti kalau misalkan jatuh lagi, saya mau beli lebih banyak nih. Nah, terus sekarang perhatikan, apakah sudah terlambat? Kalau short term trading memang saya harus benar-benar real time. Kalau short term trading telat dikit itu sangat berpengaruh sekali. Tapi kalau buat investasi jangka panjang, ini teman-teman masih boleh masuk loh, gitu. Dan ini saya bahas lengkap detail tuh sebenarnya di seminar online. Hari Sabtu nanti materinya akan saya rombak, jadi selama 8 kali kemarin ada beberapa materi yang masih saya ulang, tapi nanti hari Sabtu benar-benar saya rombak materinya, udah materi baru. Nah, ini saham ini masih baru nih, ini baru IPO pada tahun 2017 kemarin nih. Ini perusahaan apa sih? Ini salah satu perusahaan yang saya suka, Buyung Putra Sembada. Nah, Buyung Putra Sembada ini teman-teman kalau lihat sekarang dia juga lagi murah. Jadi kesimpulannya gimana sih kalau mau investasi jangka panjang takut, kalau mau trading takut, masuk dikit dulu nih, jangan banyak-banyak, dikit dulu pokoknya happy. Nanti untung nambah lagi, Intinya jangan hajar bleh, jangan serakah, itu aja sih pasti selamat di saham gitu. Dan kalau mau trading sama investasi harus dibedain account-nya gitu. Ini langsung nih saya kasih sahamnya nih. Jadi teman-teman yang mau investasi saham, tadi kalau blue chip-nya udah ada BCA, Bank BRI. Kenapa sih dua itu yang paling bagus lah kalau diperbankan. Bank Mandiri dan BBNI oke juga. Nah, untuk consumer good yang blue chip tadi ada saya bahas, Indofood sih belum saya bahas ya. Tapi tadi ada consumer staples, Unilever, terus kemudian sekarang saya bahas si Hoki dan Mayora. Jadi kalau mau cari perusahaan yang masih baru itu Hoki, kalau yang udah lumayan jalan tuh Mayora gitu. Ya, nanti barangkali Jerry lihat juga ya. 3 loh anaknya Mr. James, wah hebat-hebat banget memang. Oke, Mr. James. Siapa dulu dong gurunya? Yes. Yang paling kecil, paling interested. Paling kecil. Selain tadi, mungkin kita kan lebih banyak ke sales ya. Tadi jurusnya yang pertama adalah handling objection. Kemudian yang kedua tadi adalah jurus bertanya dengan benar gitu. Langsung dan jurus closing, gitu. Ada nggak jurus yang ketiga untuk sales nih? Sebenarnya semua jurus itu ya penting ya. Jadi untuk orang sales itu ya banyak orang punya mispersepsi orang sales itu harus pintar berbicara.
ya. Justru sebaliknya, orang sales itu semakin banyak berbicara, kadang-kadang semakin menyebalkan ya. Jadi orang sales itu, ya betul nggak? Jadi terlalu pushy gitu ya, terlalu pushy ya. Jadi sebenarnya orang sales itu kalau dia bisa biarkan bukti yang berbicara, itu jauh lebih efektif. Nah, Ellen dari tadi, teman-teman bisa lihat Miss Ellen May ya, dari tadi kan yang ditampilkan adalah grafiknya. Jadi bukti yang berbicara kan, bukti yang berbicara. Coba dari tadi Ellen ngomong terus tanpa ada grafik. Ya terima sih terima, tapi oke, hold on, wait, di mana nih? Ya kan, jadi bukti yang berbicara. Kita orang sales hanya fasilitator aja. Ya, jadi banyak orang sales. Nah, untuk sampai bukti bisa berbicara, Ellen kan sudah siapkan grafiknya, sudah standby just in case, betul ya? Orang tanya atau kamu melontarkan sesuatu, ada buktinya. Nah, banyak orang sales ketemu customer tanpa ada bukti, tanpa ada hitung-hitungan. Customer bilang mahal, dia bilang nggak mahal. Berdasarkan apa bilang nggak mahal? Penjelasan, ngomong, vokal. Coba bisa kasih lihat nggak? Bilang mahal dibanding dengan produk kompetitor. Selisihnya berapa? Selisihnya Rp300.000. Oke, kasih orang lihat. Berdasarkan apa kamu punya lebih mahal Rp300.000. Tapi hasilnya lebih bagus. Manfaatnya bisa begitu. Bisa tahan lebih lama. Pengiritannya jadi berapa banyak. Revenue-nya meningkat. Cost efektifnya berapa. Sehingga orang lihat, wah saya bayar Rp300.000 lebih mahal. Tapi saya ngirit 15 juta loh, worth it banget kan? Gitu kan, biar angka yang bicara. Nah, banyak orang sales nggak bisa hitung-hitungan. Karena banyak orang sales bukan berlatar belakang hitung-hitungan. Keren banget nih. Jadi dia pakai ngomongan. Iya. Nih, kan dibilang mahal. Kita kasih data, mungkin hasilnya gimana, kualitasnya gimana, data ya bandingannya. Nah, pertanyaan saya nih Mr. James, kan kalau tadi misalkan kompetitor punya kayak gini gitu. Pertanyaan saya nih ya, yang pertama, mungkinkah si customer itu yang tadinya nggak kepikiran untuk ke kompetitor malah jadi kepikiran ke sana gitu? Oh enggak, karena kita tanya dia mahal berdasarkan apa kan? Berdasarkan apa maupun berdasarkan siapa. Jadi dia sudah kasih contoh. Dia kasih contoh. Oke, dia kasih contoh sehingga patokan kita adalah berdasarkan dari dia. Jadi selalu kita tanya. Dia bilang mahal, kita tanya dulu. Mahal dari sisi mana? Oke, mahal bisa jadi dari sisi dibandingkan dengan orang lain. Mahal juga bisa dari sisi dia hanya mau tawar-menawar. Mahal juga dari sisi dia ragu apakah ini worth it atau tidak. Mahal dari sisi dia belum ada budget. Mahal dari sisi mana sih? Bagaimana kita bisa respon kalau kita nggak tahu orang bilang mahal dari sisi mana kan? Nah, akibatnya banyak orang sales jawabnya panjang lebar tapi nggak tepat sasaran karena bukan itu sisi mahal yang customer bermaksud, ya kan? Ya. Atau kadang-kadang dia bilang mahal, padahal kalau digali saya takut kalau saya buat keputusan suami saya marah. Itu bukan urusan mahal, itu ada urusan uang segini saya harus spending tanpa konsultasi sama suami, itu bisa berantem di rumah. Bukan karena dia bilang kita mahal, dia bilang dengan kuantum yang sebesar ini sebenarnya saya harus konsultasi dengan suami. Nah, tapi kita harus gali 2-3 kali baru itu muncul. Kalau jawabannya kayak gitu, misalkan saya harus discuss dengan suami tapi habis discuss terus hilang, lupa, itu gimana cara ngejawabnya? Oke, Bu Ellen, menurut Ibu ini sesuatu yang bermanfaat nggak? Oh, pasti bermanfaat. Kenapa Ibu Ellen bilang bermanfaat? Kenapa Ibu Ellen sebenarnya mau ikut? Saya mau ikut karena Ibu Ellen sesungguhnya mau ikut atau apa? Saya sungguh sih, cuma harus sama suami aja. Bu Ellen, Bapak suka makan apa sih? Katakan ya, Bapak suka makan martabak ya. Bapak suka makan martabak ya. Bu Ellen, apakah Ibu bawa pulang martabak? Baru tanya suami, sayang mau makan nggak? Kalau mau makan, saya baru makan. Kalau nggak mau, saya kembaliin ke tokonya. Nggak kan? Karena ibu rasa ini bermanfaat buat suami, and you know this is what he likes, you just buy it and say, I bought martabak for you. Kenapa? Sayang sih. Jadi beli aja. Sama karena sih. Karena it is good for you. Benar sih Mr. James. Dulu ketika anak saya masih kecil dulu ya, mau ikut seminar Mr. James itu, sebenarnya suami saya juga agak mikir-mikir, emang bisa ya anak segini dibikin, nanti maksudnya investasinya worth it nggak sih? Tapi karena memang saya udah kepengen, ya jadi apa aja juga gitu. Jadi itu benar siapa yang bisa James membantu orang untuk mencari solusi atas apa yang dia mau. Wah, ini interesting banget nih Mr. James. Satu pertanyaan lagi dari saya tentang sales nih, Mr. James. Iya. Apakah
mindset yang harus dipunyai atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang sales? Misalkan kita sebagai pemilik bisnis, kita mau nih ya, kita mau cari sales gitu ya, cari sales yang bagus gitu. Itu karakter yang dimiliki apa? Misalkan ketika lagi rekrutmen gitu, caranya mau tahu ini orang bakalan nggak sih gitu gimana? Oke, sales itu adalah skill. Selling itu adalah skill, oke? Skill itu harus bisa diperlihatkan, oke? Sama seperti kita mau audisi seorang penyiar radio, kita harus kasih dia mic di depan dan kita dengar suaranya, kelancaran dia ngomong, ya. Kalau kita mau audisi seorang pemain piano, kita harus kasih dia piano untuk dia mainkan. Sama, orang sales itu adalah skill. Jadi skill itu tidak bisa diketahui di meja wawancara. Oke, kalau kita mau pilih orang sales yang hebat, kita harus kasih dia satu tugas. Nih, ada dompet nih. Ini ada dompet ya. Saya beli di pasar 200.000, kamu pergi jual 400.000. Oke, ya. Ya, dan jangan pulang sampai dompet ini laku. Oke. Nah, kita lihat ekspresinya. Siap, Pak. Nah, kalau siap berarti mentalnya siap nih. Tapi kalau, Bapak beli 200.000, suruh saya jual 400.000, susah. Belum apa-apa udah susah. Ya kan, ya, atau dia terjun ke lapangan, ya, dia balik setelah 2 jam, kita bilang 2 jam ya, dia balik, Pak, nggak bisa Pak, karena orang bilang mahal lah, orang sudah punya dompet lah, segudang alasan, udah lewat aja, oke, Pak, ini belum laku Pak, tapi Bapak kasih saya 1 jam lagi dong Pak, saya penasaran nih, saya mau jualan lagi nih Pak, kasih saya 1 jam lagi ya, mentalnya beda nih, oke, akhirnya, terakhir, Pak, ini saya sampai pergi ke pelosok sana, untuk cari 1 orang yang belum ada dompet Pak, saya jual ke dia Pak. Akhirnya laku Pak, hebat orang ini. Atau terakhir, Pak, saya belum laku dompetnya Pak. Ini Pak, saya pegang dompetnya, saya ganti Bapak 400.000 dulu. Ya, kalau laku, saya minta uang saya balik. Oh keren orang ini. See? So dari sana kita bisa lihat. Meja wawancara kamu bisa? Bisa. Yakin? Yakin. Bisa? Saya berusaha. Bohong. Bohong. Mana ada kita audisi orang yang bisa main piano? Bisa. Gimana caranya? Pokoknya bisa. Kan bohong. Terus kalau misalkan ini Mr. James, sekarang kan lagi kondisi pandemi ya, teman-teman kalau misalkan mau baru banding setir nih ke online bisnis gitu, nah dia mau cari sales untuk online bisnisnya kayak gitu, sekarang gimana caranya ngetes secara online Mr. James kalau kita nggak bisa suruh dia pergi keliling jualan ini? Ya bisa. Kita bilang, oke, ini ada 1 dompet, ya, saya akan gosen ke kamu, ya, kamu lakukan secara online. Kamu lakukan ini secara online. Oke? Saya mau lihat ini laku dalam 2 hari. Ya. Transfer 400.000 ke saya. Gambarnya gitu difotoin dulu atau biar dia yang bikin sendiri? Biar dia yang mikir sendiri. Boleh terserah. Terserah kita mau lihat mana ya. Kalau kita mau lihat kreativitasnya, suruh dia bikin sendiri. Tapi kalau kita mau lihat mindsetnya, kita pepetin dia. Wah, kirim dompet ya? Iya, saya kirim dompet loh. Dompet itu saya kirim. Lu udah terima dompet, jangan bilang nggak bisa jualan. Itu kan kepepet. Tapi kalau kita nggak kirim barang, kita kirim foto, dia nggak nothing to lose gitu loh. Nothing to lose, no pressure kan. Iya. So, dan ini semua akan saya jelaskan di dalam training saya, Ellen. Di dalam training online, saya sudah jalanin 10 topik terakhir online. Dan ini akan diulang minggu depan. So, teman-teman kunjungi web Instagram saya dan kunjungi Instagram saya @jamesgui dan bisa lihat topik-topiknya semua kok. Ya, Mr. James punya ini nggak sih Mr. James mungkin seminar yang general aja dulu, mungkin jangan yang workshop atau apa dulu gitu gratis, nanti jadi teman-teman yang masuk ke seminar online saya ini bisa saya kasih gratis juga gitu buat Mr. James. Oke. Sementara belum gratis Ellen karena saya belum ada previewnya. Ya jadi mungkin saya belum ada previewnya, ya. Okay. Karena ya, training saya murah, Ellen. Gratis preview gitu. Untuk, untuk 4 sesi, untuk 4 jam total hanya 380.000. Oke, good. Untuk 4 jam hanya 380.000, jadi worth it to try lah, coba aja. Dan rata-rata yang ikut bukan hanya bilang bagus ya, komen mereka rata-rata mind-boggling. Mind-boggling, mind opener, you know, I've never heard of techniques like this before. Ya, rata-rata begitu. Ya, jadi dan waktu minggu lalu waktu saya ada 10 topik, ada yang ikut 1 topik, akhirnya nyantol ke 9 topik, ikut 10 topik sekaligus. Menarik banget ya. Jadi teman-teman
yang mau ikut pelatihan Mr. James langsung direct message ke Mr. James ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Mr. James, barangkali murid-murid saya di ini bisa dapat sesuatu juga gitu, acara yang lain nanti bisa dapat gitu. Oke. Sure. Kita ini ya, kita apa namanya? Kita mau lihat lagi nih saham apa lagi yang bakalan keren nih ya. Nah, ini aku mau kasih lihat sesuatu. Nih. Ini buat teman-teman yang mau beli saham yang masih murah juga. Ini tadinya naik terus nih, naik terus kemudian ini terkoreksi turun, dan ini kesempatan jarang banget ya bisa koreksi sampai segini nih. Ini saham apa? Saham Cleo, air minum Cleo. Dan selain Cleo, ya ini Cleo ini termasuk yang bagus punya fundamentalnya. Ini juga saya kasih lihat saham Ades ya. Jadi kenapa sih saya kasih lihat ini chart ini? Sebenarnya teman-teman tuh tahu bahwa sekarang ini tuh kesempatan. Nah ini kalau Ades dia agak slow, naiknya agak slow. Fundamental oke, namun dia naiknya agak slow. Jadi ini saya lebih pilih untuk Cleo ya. Terus kemudian ini teman-teman, kalau yang ini blue chip, perhatikan. Saya cuma mau compare aja beberapa tahun yang lalu dan sekarang ya ini naik terus. Terus kemudian di sini udah turun banyak. Nah, ini monthly chart-nya. Terus kemudian saya mau kasih lihat untuk perusahaan. Sekali lagi saya ingatkan, kemarin mungkin kalau yang udah lihat live saya udah pernah tahu ya. Ini sorry saya nggak bisa baca pertanyaan, entah kenapa dia berhenti ininya jalannya. Nih, jangan berinvestasi di perusahaan komoditas. PTBA Bukit Asam Tbk, ini teman-teman kalau di sini investasi di komoditas batu bara, ini bagusnya cuma buat trading ya. Kalau menurut saya ya, mungkin trading tuh bukan melulu trading one day loh. Saya pernah nge-hold saham batu bara trading tuh beberapa bulan di tahun 2016 gitu. Jadi kalau untuk investasi yang hold sampai lama banget itu jangan di mining atau di komoditas. Kenapa? Karena cyclical. Dan itu tadi batu bara, sekarang saya ganti CPO, Astra Agro Lestari. Anda akan lihat bahwa trennya sama, ke samping terus gitu. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan komoditi lainnya yang ke samping terus gitu. Sedangkan kalau Anda lihat ini, Unilever, dia itu dari tahun, data saya kebetulan dari 2005 ya gitu. Nih, pas 2008 dia krisis, kita kena krisis yang terimbas dari Amerika, financial crisis, subprime mortgage. Unilever ini satu-satunya perusahaan yang stagnan ke samping, dia nggak turun ke bawah, di mana semua perusahaan yang lainnya turun ke bawah hancur-hancuran 2008 kemarin. Dan yang menarik, si Unilever ini tahun 2018 kemarin justru malah dia turun, nggak ada angin, nggak ada hujan, teman-teman saham yang lain turun 17%, balik naik, tapi ini Unilever turun, terus kemudian dia naik dikit, 2019 juga dia turun, slowing down gitu. Nah, teman-teman kalau lihat sampai sekarang ini Unilever ini lagi discounted banget. Kalau suka blue chip boleh pilih Unilever, kalau mau suka yang second liner bisa pilih tadi ya, ada Hoki, ada Mayor gitu. Gambarnya sepotong atau kepotong. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau mau belajar lebih lanjut untuk saham bisa ke seminar online. Hari Sabtu kemarin juga penuh terus, saya bikinnya setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Itu selalu penuh, 1.000 orang terus ya. Semoga nanti ini banyak yang ini Mr. James, banyak yang saya kasih untuk gratis juga sih sebenarnya. Iya. Saya senang banget ya, justru dengan era pandemi ini malah bisa menginspirasi lebih banyak orang dan setiap hari live gitu. Nah, padahal sebelum era pandemi itu kalau saya bikin gathering atau seminar offline, itu paling sekali seminar untuk offline itu paling 100 mentok sampai 500 gitu, karena kadang kita cari tempat venue juga susah gitu di daerah-daerah. Nah, yang sekarang ini malah justru amazing, sampai ke Amerika, sampai mana mereka bisa ikut gitu ya Mr. James ya. Oke. Iya. Kemarin saya juga ada peserta dari US, ada yang dari Nigeria juga ikut. Menarik ya. Nggak tahu mereka tahu dari mana. Menarik. Iya. Dari Nigeria juga ikut. Iya.
yang seminar yang ini tuh seminar online 2, ini berbayar 150.000. Tapi kalau pas saya nge-live kadang ada support dari partner gitu, kadang-kadang bisa dapat gratis juga. Anyway, daftar juga nggak apa-apa sih, daftar beli tiket nggak apa-apa juga, karena uangnya kita gunakan untuk donasinya ada donasi masker, donasi sembako apa segala macam ke lingkungan dan banyak orang gitu. Mr. James, thank you so much nih ya buat sharingnya. Thank you, Ellen. Jam nanti di stop Yes. sama Instagram nih. Nah, padahal Ya, masih ya, pengen ya. Mr. James punya ini ya, sharing. Teman-teman yang belum follow Mr. James boleh follow di Instagram beliau Yes. James Gui. Terus kemudian Yep. teman-teman dari Instagram Mr. James kalau mau belajar saham, setiap hari saya ada kasih live saham setiap hari. Ini weekend ya. Jadi saya bahas tentang bisnis yang lain-lain biar nggak bosan gitu juga, dan membantu teman-teman di bisnis. Terus kemudian bisa ngeliat IGTV saya setiap hari, follow di Instagram @ellenmay_official. Pak James, Mr. James, nanti di info ya seminar-seminarnya, karena saya mau ikut nih, dan juga nanti saya kasih tahu buat follower saya, buat mereka belajar juga. Oke. Gitu. Oke, thank you. Yes. Closing statement, Mr. Sorry? James. Closing statement adalah semua juga mulai dari tidak tahu, dan kita harus belajar, ya. Dan belajar aja nggak cukup, kita harus praktekkan. Justru dari prakteklah yang kita benar-benar tahu, ya. So take action. Apapun yang Anda mau lakukan, termasuk investasi atau trading, take action, ya. Tapi of course take action on good advice, okay, ya. And with Miss Ellen May, you're getting very good advice. So teman-teman, mampir ke Instagram saya, lihat-lihat, kalau ada pertanyaan langsung DM saya aja, okay? Saya siap ketemu Anda minggu depan. Ya, yes, itu namanya James Gui. James Gui ya. Oke, kalau closing statement dari saya, mumpung masih weekend sisa beberapa jam dan kalian yang BFH, pekan ini banyak hari libur, tanggal merah, saya nonton satu film yang sebenarnya saya anti banget nonton drakor karena takut nonton terus gitu ya, karena takut ini nonton terus jadi nggak ngerjain yang lain gitu, dan ternyata emang bener tuh, kemarin 2-3 hari saya habisin tuh Itaewon Class, itu sangat bagus sekali buat bisnis dan memberi kamu semangat gitu ya. Hati-hati nanti bisa kecanduan. Oke. 16 episode gitu ya. Thank you semuanya. Terima kasih James, luar biasa banget. Okay, see you. Take care. Cheers.